Ungkapan, bisnis ya bisnis, atau kerja, 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 sering dipakai untuk merasionalisasi cara-cara keras demi tujuan tertentu. Namun hal tersebut dapat meminggirkan etika, yang tak hanya berbiaya sosial, tetapi juga merusak kinerja jangka panjang. Pemisahan antara kualitas hidup pribadi dan kualitas karya profesional, seolah dua dunia tak berhubungan, lebih merupakan ilusi yang dibentuk oleh budaya dan insentif organisasi. Ilusi pemisahan ini lahir karena budaya organisasi dan sistem insentif memberi ruang bagi orang untuk bermuka dua, menjadi pribadi di rumah dan profesional di kantor. Namun secara nyata, keduanya saling memengaruhi, nilai pribadi merembes ke praktik kerja, dan dinamika kerja berdampak balik pada kehidupan pribadi. Integrasi antara keduanya adalah syarat bagi kesehatan psikologis individu sekaligus keberlanjutan organisasi. Individu tidak bisa mematikan nilai, emosi, dan pola pikirnya begitu saja saat melangkah ke kantor. Teori spillover dalam psikologi organisasi menjelaskan bahwa pengalaman emosional di satu domain kehidupan, misalnya keluarga, cenderung terbawa ke domain lain, misalnya pekerjaan. Stres rumah tangga bisa menurunkan fokus dan produktivitas, sedangkan dukungan emosional di rumah bisa meningkatkan resiliensi kerja. Dengan kata lain, kualitas hidup pribadi dan kualitas kinerja profesional saling memengaruhi satu sama lain. Budaya organisasi membentuk ilusi seolah keduanya terpisah. Misalnya, jargon professionalism means leaving personal life at the door, menciptakan norma bahwa kehidupan pribadi tidak relevan dengan pekerjaan. Padahal, dalam praktiknya, norma itu hanya menekan ekspresi autentik. Penelitian Amy Edmondson tentang psychological safety menunjukkan bahwa tim yang menerima keutuhan pribadi anggotanya, dengan kekuatan dan kelemahannya, justru lebih inovatif dan adaptif. Sistem penghargaan yang hanya menilai hasil target, profit, angka penjualan, memperkuat fragmentasi ini. Karyawan terdorong untuk menampilkan versi kerja yang bisa mencapai target, meski bertolak belakang dengan nilai pribadinya. Lama-kelamaan, lahirlah disonansi kognitif, ketegangan antara identitas pribadi dan identitas profesional, yang menurunkan kesejahteraan mental. Bandura menyebutnya sebagai bagian dari moral disengagement, yakni pemisahan palsu yang membuat seseorang merasa tetap utuh, padahal nilai etisnya terkompromi. Edgar Schein menekankan bahwa pemimpin adalah pembentuk budaya, nilai-nilai personal yang dibawa seorang pemimpin ke dalam organisasi akan merembes menjadi norma kolektif. Jika seorang pemimpin tidak konsisten antara integritas pribadinya dan standar profesionalnya, karyawan akan meniru pola yang sama, lahirlah budaya split identity. Sebaliknya, pemimpin yang autentik semestinya dapat menyatukan nilai pribadi dan profesional, menciptakan kepercayaan, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pemimpin autentik ditandai oleh keaslian diri yang konsisten antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Mereka memiliki kesadaran diri tinggi, mengenali kekuatan sekaligus keterbatasannya, serta mampu merefleksikan pengalaman hidup sebagai sumber kebijaksanaan. Transparansi menjadi ciri utama, di mana mereka berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan tidak menyembunyikan agenda tersembunyi. Pemimpin autentik juga menjunjung integritas, menempatkan nilai moral di atas kepentingan sesaat, serta berkomitmen pada keputusan yang adil. Mereka membangun hubungan yang tulus dengan orang lain, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan kepercayaan melalui empati. Dengan sikap ini, pemimpin autentik mampu menciptakan iklim kerja yang sehat, aman secara psikologis, serta berorientasi pada pertumbuhan bersama. Menumbuhkan kepemimpinan autentik di lingkungan kerja dimulai dengan mendorong refleksi diri, agar setiap pemimpin mengenali nilai, prinsip, dan motivasi terdalamnya. Organisasi perlu menciptakan budaya transparansi dan keterbukaan, di mana komunikasi jujur serta umpan balik dua arah dihargai. Pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada integritas, empati, dan kesadaran diri dapat memperkuat fondasi ini. Selain itu, sistem insentif harus menghargai proses,
bukan hanya hasil, sehingga pemimpin tidak terdorong untuk berkompromi dengan nilai-nilai etis. Dengan dukungan mentoring, teladan dari manajemen puncak, serta iklim psikologis yang aman, kepemimpinan autentik dapat tumbuh dan berkelanjutan.